Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa pembelajar pemasaran. Kita lanjutkan untuk pembelajaran kita di mata kuliah manajemen pemasaran 1. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita bicara tentang customer satisfaction, kita bicara tentang customer loyalty. Nah, hari ini di pertemuan ini kita akan sampaikan bagaimana strategi untuk bisa memenangkan pasar melalui perencanaan strategik yang mestinya berorientasi pada pasar. Dan pada awal-awal saya sampaikan bahwa komposisi pasar itu kan ada market leader, ada market challenger, ada market follower, ada market niche. Nah, hari ini kita akan bahas tentang perencanaan strategik yang berorientasi pasar. Nah, langsung aja kita sampaikan tentang bagaimana perbedaan antara orientasi produk versus orientasi pasar. Ini yang perlu kita pahami dulu. Dan langsung saya berikan contoh ya. Contoh kalau perusahaan kita itu hanya mendasarkan pada produk oriented atau ke orientasi pasar, dan kita tidak bergeser dan bergerak ke orientasi pasar, nanti akan ada masalah. Contoh gini ya, ketika perusahaan itu hanya berorientasi kepada produk, misalkan, ya, hanya berorientasi pada produk. Contohnya produk Xerox. Nah, dulu ketika ada tulisan Xerox ini orang ngertinya ini fotokopi nih, ini fotokopi kan. Nah, maka ditulis ini bahwa Xerox ini adalah definisi produknya itu kan membuat alat untuk mengkopi dokumen-dokumen. Nah, ini kan akan berbahaya ketika memang hanya menggunakan orientasi produk. Padahal kan kita pahami semuanya bahwa kebutuhan konsumen itu kan berubah. Perubahan kebutuhan konsumen itu kan mungkin karena pendapatan, karena selera, atau mungkin karena perubahan teknologi. Dan kasus ini adalah kebutuhan akan berubah karena meningkatnya teknologi. Kalau Xerox itu hanya bertahan di bagaimana membuat alat mengkopi, kan sekarang kita lihat fotokopi tidak seheboh dulu, karena sekarang dengan printer pun kita bisa melakukan proses copy dokumen, atau sekarang bisa dengan scan dan lain sebagainya. Nah, berarti kalau dia mau lakukan juga mesti gunakan orientasi pasar. Kalau kita bicara ke orientasi pasar kan lebih luas cakupannya. Tidak hanya bagaimana membuat alat untuk ngopi kan, tapi bagaimana upaya untuk meningkatkan produktivitas kantor. Bisa jadi, ya kan, semua kebutuhan kantor itu akan dicukupi oleh Xerox. Nah, ini kan satu gambaran, ya kan, perbedaan ketika perusahaan itu gunakan orientasi produk atau ketika perusahaan itu gunakan orientasi pasar. Nah, berikutnya di pertemuan ini kita sebagai pemasar mesti harus mampu, ya kan? Mesti harus mampu mengalokasikan sumber daya yang kita miliki itu. Saya ulangi, bagaimana kita mampu mengalokasikan sumber daya yang kita miliki itu ke masing-masing SBU atau strategic business unit. Ya, saya ulangi, bagaimana kita akan mengalokasikan sumber daya kita itu ke masing-masing strategic business unit. Ya. Gambarannya apa? Gambarannya perusahaan memiliki sekian SBU atau strategic business unit. Kan tidak semua SBU yang ada sekarang itu kan potensial mendatangkan keuntungan. Contoh, kalau di slide saya ada 8 SBU nih. Lingkaran-lingkaran ini gambarannya adalah SBU, strategic business unit. Kan antara SBU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan nggak mungkin sama-sama untuk mendatangkan keuntungan. Maka dari lingkarannya kan berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede itu kan. Nah, semakin gede lingkaran kan menggambarkan di situ semakin potensi untuk mendatangkan sebuah keuntungan. Apakah sumber daya yang kita alokasikan ke SBU 1 itu sama dengan di SBU 5? Apakah sumber daya yang kita miliki itu akan kita alokasikan secara sama antara di SBU 1 dengan di SBU 7? Kan berbeda. Nah, bagaimana cara kita mempetakan agar kita tepat sasaran dalam mengalokasikan sumber daya yang kita miliki? Kalau kita punya sekian SBU misalnya, kita bisa lihat di situ.
Nah, kita bisa melihat pada dua indikator kan. Yang pertama adalah tingkat pertumbuhan pasar, dan yang kedua kita lihat ke pangsa pasar relatif. Saya ulangi, yang pertama kita mesti lihat ke tingkat pertumbuhan pasarnya seperti apa, dan yang kedua kita lihat ke pangsa pasar relatifnya seperti apa. Ya, sehingga nanti dari situ akan ada 4 kuadran. Ya, saya ulangi, sehingga dari situ teman-teman bisa lihat ada 4 kuadran nih. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Cara bacanya dari sini kan, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 disebut dengan question mark, tanda tanya nih gambarnya. Yang kedua star, bintang. Yang ketiga Cashco, yang keempat dog. Nah, bagaimana ketika SBU kita itu ada yang berada di tanda tanya? Bagaimana strategi kita itu ketika SBU kita ada yang di posisi atau kuadran star? Sampai bagaimana strategi kita dalam mengalokasikan sumber daya ketika SBU kita itu berada di dog misalkan. Sekali lagi kita ngelihatnya ke tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif. Nah, kalau kita punya strategic business unit yang berada pada kuadran 1, pada kuadran tanda tanya ini, berarti kita bisa jelaskan bahwa pangsa pasar relatif kita itu rendah. Sini. Ya kan? 1, 2, 3 ini memiliki pangsa pasar relatif yang rendah. Pangsa pasar relatif itu semakin ke kanan, ini semakin rendah ini. 10 kali, 1 kali, 0,1 kali dan seterusnya. Semakin ke kanan semakin rendah. Berarti 1, 2, 3 ini memiliki pangsa pasar relatif yang rendah. Apa artinya kali 10 kali, 1 kali, 0,1 kali? Total penjualan kita itu hanya 0,1 kali, hanya 1 kalinya, 10 kalinya, sekian kalinya dari total penjualan dari para pesaing utama kita. Berarti kalau kita lihat, kalau kita punya SBU 1, 2, 3, ini pangsa pasar kita itu rendah. Bisa jadi total penjualan kita itu hanya 0,1 kalinya dibandingkan dengan total penjualan perusahaan pesaing kita. Atau 0,2, 0,3 dan seterusnya. Sementara 1, 2, 3 itu kalau kita lihat dari tingkat pertumbuhan pasarnya sebetulnya itu punya tingkat pertumbuhan pasar yang tinggi di atas 10%. Dia punya tingkat pertumbuhan pasar yang tinggi tapi pangsa pasar relatifnya itu rendah. Di sini. Maka muncul tanda tanya. Artinya apa? Apa yang mesti dilakukan oleh perusahaan? Bagaimana cara mengalokasikan sumber dayanya di sini? Karena kita melihat tingkat pertumbuhan pasarnya sangat-sangat tinggi. Tapi tadi pangsa pasar itu rendah, berarti kan kita nanti perlu strategi-strategi untuk meningkatkan pangsa pasar relatif. Saya ulangi, berarti kalau posisi SBU kita itu ada di 1, 2, 3, upaya-upaya kita adalah geser ke kiri, meningkatkan pangsa pasar relatif. Yang awalnya 0,1 geser ke 1 kali, 2 kali sehingga bisa sampai di kuadran yang kedua. Ya. Kuadran kedua disebut dengan kuadran star. Kalau star bagaimana kita membacanya? Kalau posisi SBU kita berada di star kan berarti pangsa pasar relatifnya itu kan tinggi di sini. Dan juga tingkat pertumbuhan pasarnya tinggi. Ya, saya ulangi. Di sini berarti di star ini pangsa pasar relatifnya tinggi dan tingkat pertumbuhan pasarnya itu tinggi. Apa strateginya nanti kan kita bahas di sini kan. Kemudian di kuadran yang ketiga di Cashco kan. Cashco kita lihat bahwa pangsa pasar relatifnya tuh tinggi nih. Cuma sementara tingkat pertumbuhan pasar itu mulai melemah. Ini kan. Jadi di Cashco ini di SBU 6 itu kan pangsa pasar relatifnya itu tinggi, sementara tingkat pertumbuhan pasarnya itu mulai menurun. Strategi apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti kan kita bahas. Dan di kuadran yang keempat, di dog itu kan, kita bisa baca, kita bisa perhatikan bahwa 7 dan 8 ini kan memiliki pangsa pasar relatif yang rendah dan juga tingkat pertumbuhan pasarnya itu rendah. Nah, lebih detailnya kayak gini. Ya kan? Ketika SBU kita berada pada tanda tanya question mark itu kan. Ya, defisit dalam kuadran 1 ini memiliki ciri-ciri seperti ini. Posisi pasar relatif rendah tadi kan. Posisi pasar relatif rendah.
0,1, 0,2 dan seterusnya. Ya. Tetapi mereka bersaing dalam industri yang tumbuh pesat. Perhatikan ke sini, tingkat pertumbuhan pasarnya tinggi. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, biasanya kebutuhan kas perusahaan ini tinggi dan pendapatan kasnya rendah. Kebutuhannya tinggi tetapi pendapatannya rendah. Kebutuhannya tinggi tapi pendapatannya rendah. Karena di sini kan total penjualannya kan masih sangat rendah. Pangsa pasar relatifnya itu sangat-sangat rendah. Ketiga sekarang, bisnis ini disebut tanda tanya karena, mengapa disebut tanda tanya kuadrannya? Karena harus memutuskan apakah akan memperkuat divisi ini, apakah akan memperkuat 1, 2, dan 3, ya kan? Ya. Kalau toh akan memperkuat itu, gimana caranya, gimana strateginya? Strateginya adalah dengan strategi intensif, dengan penetrasi pasar, pengembangan produk, atau ini kita jual. Tergantung kita lihat di situ kira-kira ada potensi nggak kita mampu menggeser pangsa pasar relatifnya itu menjadi sedang atau menjadi tinggi. Mampukah kita menggeser ke kuadran star atau ke Casco? Ini yang di question mark. Kemudian yang berikutnya sekarang kita ke kuadran kedua ya. Kuadran kedua kita di star. Kita lihat nih bintang atau star. Bisnis di kuadran 2 disebut juga dengan bintang. Ini mewakili peluang jangka panjang terbaik untuk pertumbuhan dan profitabilitas bagi organisasi. Karena di sini udah mulai muncul keuntungan di sini. Kenapa? Karena pangsa pasar relatifnya tinggi di sini. Ya. Kemudian ciri yang berikutnya, divisi dengan pangsa pasar relatif tinggi. Pangsa pasar relatif tinggi, sini kan? Nah, oke, saya lanjutkan. Pangsa pasar relatif tinggi seharusnya menerima investasi yang besar untuk mempertahankan dan memperkuat posisi dominannya di pasar. Kalau kita lihat ini kan penerimanya tinggi, tapi dia juga masih ada pengeluaran yang tinggi. Untuk apa? Biaya yang tinggi ketika berada pada kuadran star ini adalah untuk memperkuat posisinya di pasar. Kalau di sini kan atur strategi nih, buat strategi agar geser ke sana, bagaimana cara meningkatkan pangsa pasar relatifnya. Tapi kalau di sini meskipun dia udah punya keuntungan, tapi dia juga harus berpikir investasi. Cuma investasi di star ini adalah investasi untuk mempertahankan posisi dominannya di pasar. Mengapa? Karena di sini udah jadi rebutan. Tingkat persaingan itu akan semakin tinggi di kuadran star daripada di kuadran sini. Nah, ketika muncul banyak pesaing-pesaing kan kita mesti ada alokasi lagi, kita mesti investasi lagi untuk meningkatkan posisi dominannya di pasar. Itu kan, itu ciri yang kedua, yang ketiga. Kategori ini adalah pemimpin pasar, namun bukan berarti akan memberikan arus kas yang positif. Sudah kita bahas. Karena harus mengeluarkan banyak uang untuk memenangkan pasar dan mengantisipasi pesaing yang masuk dan seterusnya sudah kita bahas. Strateginya apa? Integrasi ke depan, ke belakang, dan seterusnya. Ini kuadran yang kedua. Sekarang kita lanjut ke kuadran yang ketiga adalah kuadran Casco. Casco itu pangsa pasar relatifnya tinggi, tingkat pertumbuhan pasarnya mulai melemah. Ini ciri-cirinya, ya kan? Ini memiliki pangsa pasar relatif tinggi, tetapi dalam industri yang tingkat pertumbuhannya mulai melambat. Disebut sapi perah karena apa? Dia akan menghasilkan kas yang lebih dari yang dibutuhkan, cuma mereka seringkali itu diperah. Untuk apa diperah? Untuk membiayai sektor usaha yang lainnya, diperah untuk membiayai strategik bisnis unit yang lainnya, ya kan? Sapi perah saat ini adalah bintang di masa lalu. Jadi dari bintang, ya kan? Nah, ini kan akhirnya menjadi di sini. Strateginya apa? Nanti kan kita bahas. Di sini itu strateginya adalah panen. Saatnya panen aja. Nanti akan kita bahas ini. Nah, kemudian di kuadran yang terakhir adalah DOC. Divisi kuadran 4 dari organisasi itu di DOC. Apa yang terjadi di kuadran yang keempat tadi kan? Pangsa pasar relatif rendah, tingkat pertumbuhan pasar rendah. Ini ciri-cirinya. Ya. Nah, memiliki pangsa pasar yang relatif rendah dan bersaing dalam industri pertumbuhan yang rendah atau bahkan tidak tumbuh.
mereka adalah anjing dalam portofolio perusahaan karena posisi internal dan eksternalnya lemah. Nah, karena ada dua posisi itu kan. Nah, sehingga apa? Bisnis ini seringkali dilikuidasi atau dipangkas. Nah, ini kalau posisi SBU kita itu berada pada kuadran yang keempat. Terus, apa strategi kita? Ketika kita melihat ada SBU di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ketika SBU kita berada pada kuadran 1, ya kan? Berada pada kuadran tanda tanya, itu kita kembangkan strateginya. Arti dikembangkan tadi, kita mesti meningkatkan strategi untuk meningkatkan penjualan kita, ya kan? Tingkat pertumbuhan pasarnya tingkatkan sehingga penjualan kita bisa naik dari 0,1 kali jadi sekian kali. Yang kedua, kita akan pertahankan ketika memang berada pada start dan cash cow. Tapi hati-hati tadi di start itu, ya kan? Meskipun keuntungan kita tinggi, tapi kan kita mesti juga ada investasi untuk mempertahankan posisi dominan kita di pasar. Nah, ketika berada pada kuadran yang ketiga tadi di cash cow, ya saatnya panen. Ya, panenlah. Dan kalau memang SBU kita berada pada kuadran 4 ini kan tadi kan, tingkat pertumbuhan pasarnya rendah, kemudian pangsa pasar relatifnya rendah, kalau perlu lepas aja. Kecuali kalau kita mampu untuk ngangkat kembali, ya kan, minimal jadi ke start, silakan. Tapi kalau memang itu tidak memungkinkan, ya lepas aja. Nah, bagaimana strateginya kan? Strateginya itu kan salah satunya, ya, itu adalah dengan lakukan pertumbuhan intensif. Strateginya kedua adalah pertumbuhan integratif, yang ketiga adalah pertumbuhan diversifikasi. Ini strategi untuk menghindari atau mengurangi adanya gap atau kesenjangan antara penjualan yang diharapkan itu dengan apa yang diterima sekarang. Yang pertama kita mulai bahas tentang pertumbuhan intensif. Nah, kita bisa melakukan strategi ini, pertumbuhan intensif, dengan cara 1. Strategi penetrasi pasar. 2. Strategi pengembangan pasar. 3. Strategi pengembangan produk. 4 adalah strategi diversifikasi. Nah, kalau kita gunakan strategi penetrasi pasar itu kan berarti kita mengoptimalkan pasar yang ada dan mengoptimalkan produk yang ada. Strategi penetrasi pasar terjadi ketika kita optimalkan produk yang ada dan kita optimalkan pasar yang ada. Kita hanya punya produk itu dan pasar kita itu. Berarti kita gunakan strategi penetrasi. Bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan strategi penetrasi akan kita bahas nanti. Yang kedua, kita bisa gunakan strategi pengembangan pasar. Teman-teman bisa lihat, strategi pengembangan pasar bisa dilakukan dengan cara apa? Mengoptimalkan produk yang ada, tapi kita akan mengembangkan pasar. Yang ketiga adalah strategi pengembangan produk. Berarti kita apa? Mengoptimalkan pasar yang ada dengan menciptakan produk yang baru. Strategi diversifikasi berarti kita apa? Menciptakan produk yang baru dan kita mengembangkan pasar. Jadi ada 4 kan? Strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, strategi pengembangan produk, dan strategi diversifikasi. Kita lihat penetrasi sekarang. Ya, penetrasi. Nah, penetrasi bagaimana caranya? Nah, kenapa? Karena kita lihat di penetrasi itu kan kita hanya mengoptimalkan produk yang ada, kita mengoptimalkan pasar yang ada. Jadi kita tidak melakukan diversifikasi produk, kita tidak membuat produk yang baru, dan kita tidak memperluas pasar kita. Dari sisi geografis yonda, dari sisi psikografis enggak, pokoknya itu aja. Ya kan? Maka ini salah satu atau beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan untuk mengimplementasikan strategi penetrasi itu. Penetrasi dilakukan dengan cara apa? Meningkatkan frekuensi penggunaan. Melalui apa? Komunikasi peringatan, penggunaan yang teratur, membuat pengguna itu lebih mudah menggunakan produk kita, memberikan insentif, ya kan? Kemudian bagaimana mengurangi keengganan pelanggan itu menggunakan produk kita. Kedua dengan cara apa? Meningkatkan kuantitas yang digunakan. Dan yang ketiga adalah dengan membuat aplikasi yang baru. Contoh penetrasi dengan cara meningkatkan frekuensi penggunaan.
Teman-teman bisa lihat di sekitar teman-teman. Banyak orang yang jual produk, banyak orang tawarkan jasa. Ya kan? Yang terlihat ini jasa nih, yang paling terlihat. Cuci motor, cuci mobil, kemudian pangkas rambut, ya kan? Pangkas rambut 5 kali berturut-turut gratis sekali, ya kan? Cuci motor sekian kali berturut-turut gratis sekali. Cuci mobil sekian kali gratis sekali. Itu kan penetrasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan frekuensi penggunaan. Biar tidak kemana-mana. Ke situ terus, harapannya nanti ketika di jasa ke-6 atau ke-10 dia akan dapat free di situ kan. Nah, ini kan contoh-contoh penetrasi. Atau kalau produk misalkan nanti beli sekian dapat apa dan seterusnya. Ini kan tujuannya adalah untuk meningkatkan quantity atau dengan cara meningkatkan kuantitas penggunaan. Contoh yang lain misalkan produk-produk sampo misalkan, teman-teman pernah lihat iklan. Semakin sering keramas, semakin sehat rambutnya. Harapannya kan apa? Kita akan meningkatkan kuantiti penggunaan itu, cepat habis, cepat beli dan seterusnya. Atau produk-produk yang lainnya yang tujuannya adalah bagaimana agar kita itu meningkatkan penggunaan, ya, atau meningkatkan kuantiti penggunaan. Atau dengan membangun komunikasi ini kan, gunakan secara teratur. Sehari 3 kali, gunakan secara teratur tiap hari, setiap malam, setiap apa. Ini kan harapannya dia akan gunakan itu secara teratur, sehingga dengan produk yang sama, dengan pasar yang sama, ya, tapi bisa meningkatkan kuantiti penggunaan. Ini penetrasi, ya kan? Penetrasi, masih contoh penetrasi, pengembangan pasar ini beberapa contoh, ya kan? Kemudian ini pengembangan produk, contohnya Unilever misalkan dia melakukan pengembangan produk. Nah, ini kan gambaran ya, gambaran. Ini kan pengembangan pasar, pengembangan produk dan diversifikasi produk dan pasar baru. Kalau kita hanya pengembangan pasar ini kan bisa aja kita lakukan perluasan secara geografis. Ya kan, produk kita yang awalnya hanya dijual di Solo Raya sekarang dijual di seluruh Jawa Tengah. Produk kita yang awalnya di Jawa sekarang bisa sampai ke luar Jawa misalkan. Nah, sementara kalau kita akan pengembangan produk, yang bisa kita lakukan itu tidak mesti harus membuat produk baru, enggak. Pengembangan produk itu bisa dilakukan dengan hanya cara menambah fitur misalnya, ya, atau penyesuaian produk dengan perubahan-perubahan teknologi. Yang menarik kan di sini, hanya nambah fitur aja bagaimana akan mempengaruhi perilaku konsumen, sehingga dia akan meningkatkan kuantiti penggunaannya, ya kan, menambah fitur. Teman-teman bisa perhatikan produk-produk otomotif sepeda motor misalkan. Sepeda motor dengan nama yang sama, hanya beda di belakangnya, misalkan Vario apa, ya kan? Supra X, Supra apa. Itu kan sama-sama, Supranya sama-sama Varionya, sama-sama Shogunnya, sama-sama apa. Apa yang membedakan di antara produk itu? Secara garis besar kan tidak ada bedanya. Saya sering kasih ilustrasi kepada mahasiswa kan. Mahasiswa, apa bedanya antara Supra dan Supra X misalkan? Di mana letak perbedaannya? Sama-sama Supranya kan, tapi bukan di X-nya kan. Sama, cc-nya sama, modelnya sama. Cuma perbedaannya itu salah satunya adalah di sistem pengereman misalkan. Supra itu remnya depan tromol, belakang tromol. Tapi Supra X itu depan sudah dengan cakram ya, belakang tromol. Itu aja ternyata kan bisa mempengaruhi. Nah, itu kan sebetulnya hanya nambah fitur. Tapi hati-hati, kalau nanti kita akan nambah fitur pada produk kita, nanti kita mesti perhatikan. Ketika kita nambah fitur ini, kira-kira konsumen mampu bayar apa enggak? Karena dengan penambahan fitur otomatis akan ada penambahan biaya. Jangan sampai maksudnya tambah fitur tapi justru konsumen itu berat dan akhirnya dia pindah kepada produsen yang lainnya. Kalau bicara di otomotif mobil misalkan, bedanya antara Avanza tipe G kemudian tipe E itu kan tipis itu kan. cc-nya sama, modelnya sama, ya. Cuma bedanya hanya ada di pelek, hanya ada di
AC-nya, satunya single, satunya double misalkan kan, kemudian hanya di spion dan sebagainya. Tapi secara garis besar kan sama. Orang pun nggak pernah tanya ketika bapak ibu mahasiswa tetangga pakai Avanza, kan nggak pernah ada yang tanya nih, Avanza apa, apa G apa S, kan nggak ada. Mobilnya apa, Avanza. Motornya apa, Vario, nggak tanya apakah Vario apa kan nggak tanya. Nah ini yang perlu kita perhatikan ketika kita akan melakukan penambahan fitur kan, atau perluasan lini produk, atau membuat produk generasi baru dan seterusnya. Tapi kalau kita lakukan diversifikasi produk dan pasar yang baru, nah kita bisa lakukan nih, apakah diversifikasi kita itu nanti berkaitan atau tidak berkaitan. Nah kita mesti lakukan riset. Nah ini pertumbuhan integratif, kemudian diversifikasi. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya di pertemuan kali ini. Ya, selamat belajar. Kalau ada yang belum jelas, silakan nanti kita diskusikan bareng-bareng di diskusi online, atau bisa kita diskusikan bareng ketika kita di kuliah secara offline. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan saya akhiri perkuliahan pada pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.